Sepanjang tahun 2024, kasus HIV/AIDS dan penyakit menular seksual PMS di Bali, khususnya di kalangan anak muda, menunjukkan adanya peningkatan. Situasi ini menuntut upaya pencegahan yang lebih intensif dan komprehensif. AIDS dan penyakit menular seksual PMS di Bali, khususnya di kalangan anak muda menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati memaparkan, berdasarkan data kumulatif hingga September 2024 mencatat 16.217 kasus HIV/AIDS di Denpasar dengan 2% diantaranya dialami anak usia 5 sampai 19 tahun, sedangkan kelompok usia 20 sampai 29 tahun menjadi yang paling rentan mencapai 36% dari total kasus. Situasi ini menuntut upaya pencegahan yang lebih intensif dan komprehensif. Pihaknya memastikan pemerintah telah menjalankan berbagai program di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV/AIDS, namun upaya penanggulangan membutuhkan peran aktif masyarakat. Organisasi masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan pencegahan, memberikan dukungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta peran aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah penularan dan menekan angka kasus HIV/AIDS, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda sebagai generasi penerus bangsa. Mereka perlu diberikan pengetahuan yang memadai untuk menghindari perilaku berisiko dan melindungi diri dari infeksi HIV/AIDS. Kalau kita melihat kasus HIV, ya, karena ini bersifat kumulatif, jadi sampai September 2024 ada sekitar 16.217 HIV. Jadi 9 ribuan HIV, 6 ribuan sekian AIDS. Jadi lumayan sangat tinggi sekali. Ada penambahan kasus baru juga. Kemudian dari sekian itu 2%-nya diderita oleh anak usia 5 sampai 19 tahun. Dan kalau kita melihat datanya itu sekitar 300-an sekian. Jadi anak remaja yang sudah menderita HIV. Kemudian kalau dilihat usia 20 sampai 29 tahun, karena ini sasaran dari kegiatan Girls X Indonesia, remaja dan dewasa muda. Jadi kalau kita melihat balik lagi ke yang usia 20 sampai 29 tahun, ada sekitar 38%. Nah itu jumlahnya sekitar 6 ribuan sekian. Ya, jadi kita berharap dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, khususnya untuk kegiatan hari ini fokusnya pada remaja dan dewasa muda, bagaimana bisa bersama-sama kita ajak untuk penanggulangan HIV/AIDS tersebut. Nah, kalau kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini ya di sekolah-sekolah, terutama karena ini remaja ya, di SMP, SMA. Jadi berbagai kegiatan sudah kita laksanakan, seperti misalnya adanya ekskul ekstrakurikuler, KSPAN, ya, SMP, SMA. Kemudian ada lomba-lomba juga yang melibatkan remaja. Paling tidak dengan lomba-lomba tersebut remaja bisa memahami dan mengerti seperti apa itu HIV/AIDS. Kemudian pada saat MPLS, jadi pengenalan mahasiswa baru kepada lingkungannya, kita masuk di sana dan memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, tentang narkoba juga kepada para remaja. Kemudian yang lainnya pada saat jeda, nah kita juga ada materi-materi tentang HIV tersebut, kesku juga sama narkoba. Karena ya penularan HIV tertinggi itu pada melalui hubungan heteroseksual. Jadi sekitar 71%, jadi lumayan tinggi. Kemudian 21% homoseksual dan narkoba. Nah, untuk itu kita fokus pada remaja dan dewasa muda ini yang merupakan tulang punggung kita juga nanti, bangsa dan negara. Bagaimana jangan
sampai melaksanakan ataupun melakukan perilaku seksual yang tidak pada semestinya. Kemudian jangan sampai coba-coba narkoba juga, karena di sana juga ada penularan HIV di sana, persentasenya masih sedikit. Kemudian untuk fasilitas kesehatan yang kita siapkan supaya bisa masyarakat mengakses, ya. Jadi selain promotif preventif, kita siapkan juga sarana layanan kesehatan. Ada 35 unit untuk bisa melakukan testing, jadi VCT, konseling pemeriksaan. Kemudian ada 31 unit layanan, bisa melakukan pengobatan dan juga bisa melaksanakan pemeriksaan IMS, infeksi menular seksual, sehingga bisa secara dini kita ketahui dan diobati. Kemudian layanan penularan ibu ke anak, PMT City. Jadi kita ada 4 unit layanan di Kota Denpasar. Jadi kita menyiapkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses layanan, mendeteksi secara dini, sehingga pengobatannya pun bisa lebih awal. Harapan kita Getting to Zero 2030 bisa kita capai. Jadi tidak ada infeksi baru yang kita temukan, kemudian tidak ada kematian juga karena kita berikan obat dan ada pendampingan juga. Kemudian diskriminasi, jangan sampai ada diskriminasi, yaitu dengan memberikan edukasi pada masyarakat, terutama para remaja dan dewasa. Sementara itu, peningkatan kasus penyakit menular seksual di kalangan anak muda di Bali juga menjadi perhatian serius. Dokter spesialis kulit dan kelamin Dr. Putulaksmi Anggari Putri Duarse menjelaskan bahwa penyakit menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual dan disebabkan oleh bakteri, virus, dan kuman. Pergaulan bebas seperti sering berganti pasangan dan hubungan seksual tanpa pengaman menjadi faktor utama penyebab peningkatan kasus penyakit menular seksual. PMS atau penyakit menular seksual adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual. Nah, penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus, atau bisa oleh kuman yang lainnya. Nah, penyakit ini sebenarnya masih merupakan momok pada untuk kita sampai saat ini. Penyakit ini biasanya terjadi oleh karena hubungan seks bebas dan kemudian sering bergonta-ganti pasangan, dan kemudian kemajuan teknologi pun juga mempengaruhi adanya peningkatan daripada penyakit menular seksual ini. Kenapa? Sebenarnya kemajuan teknologi itu sangat penting untuk kita, namun karena ada salah penggunaan kemajuan teknologi, akhirnya kita mencari hal-hal yang negatif di sana, dan itulah yang menyebabkan kenapa seks bebas ini menjadi semakin meningkat, dan dengan meningkatnya seks bebas ini akan menyebabkan kita banyak yang menderita penyakit menular seksual. Untuk penyakit seksual sendiri, kalau kita mau mengetahuinya, yaitu biasa dengan melakukan tes, ya tes itu bisa dengan laboratorium, bisa juga dengan tes darah, tes urin, dan lain sebagainya. Nah, tips saya untuk teman-teman atau adik-adik atau siapapun untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual, maka hindari melakukan seks bebas, baik itu melalui oral atau vagina ataupun melalui anal. Dan saya harapkan tidak bergonta-ganti pasangan. Terus kalau bisa lakukanlah vaksinasi. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seks aman sangat penting untuk mencegah penyakit PMS. Edukasi ini perlu diberikan sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya PMS dan cara pencegahannya merupakan kunci dalam mengatasi masalah ini. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, keluarga, dan sekolah sangat krusial dalam melindungi generasi muda Bali dari ancaman HIV/AIDS dan PMS. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi yang lebih masif dan efektif untuk menjangkau anak muda, untuk memberikan informasi yang akurat, dan mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat dan bertanggung jawab. Bunga Widrayani, Bali TV.